Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Pak Rahmat Taufik MPC selaku dosen pengampu dari mata kuliah Psikologi Anak serta rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Mei Nadia Permatasari selaku moderator yang akan memandu presentasi pada kuliah hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan anggota dari kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada Hairunisa dengan NIM 041, lalu ada Dea Silatifah dengan NIM 051, terus ada Nafsan Nur dengan NIM 066, lalu ada Mulia Afifah dengan NIM 069, dan terakhir ada saya sendiri, Melina Nadia dengan NIM 073. Baik, pada poin pertama ini ada definisi perkembangan emosi anak yang akan dijelaskan oleh Hairunisa. Kepada Hairunisa, saya persilakan. Terima kasih moderator, saya akan menjelaskan tentang definisi perkembangan emosi sosial anak. Perkembangan emosional yaitu kemampuan untuk mengendalikan, mengolah, dan mengontrol emosi agar mampu merespon secara positif setiap kondisi yang merangsang munculnya emosi-emosi. Dalam sebuah penelitian sosial emosional anak dalam buku Perkembangan Anak John Wisantrok menyatakan bahwa kompetensi sosial anak juga berhubungan dengan kehidupan emosional orang tuanya. Contohnya menemukan bahwa orang tua yang mengekspresikan emosi yang positif mempunyai kompetensi sosial tinggi. Melalui interaksi dengan orang tua, anak belajar untuk mengekspresikan emosinya secara wajar. Emosi bagi anak usia dini merupakan hal yang penting karena dengan emosi anak dapat memusatkan perhatian dan emosi memberikan daya bagi tubuh serta mengorganisasi pikir untuk disesuaikan dengan kebutuhan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada tahapan perkembangan emosi sosial anak yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini ada usia dini dan usia remaja. Tahapan pada usia dini yang pertama ada mengekspresikan emosi. Bayi pun mengalami emosi seperti kegembiraan dan ketakutan. Tetapi untuk mengalami pada emosi sadar diri, anak harus mampu menyebut dirinya sendiri dan menyadari dirinya beberapa dari orang lain. Yang kedua adalah memahami emosi. Ketika mereka berusia 4-5 tahun, anak-anak menunjukkan peningkatan kemampuan untuk merefleksikan emosi. Mereka juga mulai memahami bahwa peristiwa yang sama dapat menimbulkan perasaan yang berbeda pada orang yang berbeda. Selain itu, mereka menunjukkan kesadaran yang berkembang bahwa mereka perlu mengelola emosi untuk memenuhi standar sosial. Yang terakhir ada mengatur emosi. Regulasi emosi merupakan aspek penting dari perkembangan. Regulasi emosi secara khusus memainkan peran kunci dalam kemampuan anak untuk mengelola tuntutan dan konflik yang mereka hadapi, berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya ada tahapan pada usia remaja. Kemampuan untuk secara efektif mengelola dan mengendalikan emosi seseorang adalah dimensi kunci dari hasil positif dalam perkembangan remaja, seperti halnya dalam perkembangan anak-anak. Regulasi emosi terdiri dari efektif mengelola gairah untuk beradaptasi dan mencapai suatu tujuan. Gairah melibatkan keadaan kewaspadaan atau aktivasi yang dapat mencapai tingkat yang terlalu tinggi untuk berfungsi secara efektif pada masa remaja. Lalu di sini ada poin faktor yang akan dijelaskan oleh Deasi. Kepada Deasi, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan faktor-faktor yang akan mempengaruhi emosi sosial pada anak. Yang pertama yaitu keadaan anak. Keadaan individual pada anak seperti cacat tubuh ataupun kekurangan pada diri anak yang lainnya tentu sangat mempengaruhi perkembangan emosional sang anak. Bahkan akan berdampak lebih jauh pada kepribadian sang anak. Contohnya, anak akan mudah rendah diri, mudah tersinggung, atau menarik diri dari lingkungannya. Lalu yang kedua yaitu faktor belajar. Pengalaman belajar anak menentukan reaksi potensi mana yang mereka gunakan untuk mengekspresikan rasa marah. Lalu yang ketiga yaitu belajar dengan cara meniru. Dengan belajar meniru dan mengamati hal-hal yang membangkitkan emosi orang lain, anak akan bereaksi dengan emosi dan metode yang sama dengan orang-orang yang diamatinya. Anak akan meniru reaksi emosional orang lain yang tergugah oleh rangsangan yang sama dengan rangsangan yang telah membangkitkan emosi orang yang ditiru. Biasanya anak akan meniru emosi orang yang dikaguminya.
Lalu yang keempat, yaitu belajar dengan dibimbing dan diawasi. Anak diajarkan cara bereaksi yang dapat diterima jika suatu emosi terangsang. Dengan pelatihan, anak-anak dimotivasi untuk bereaksi terhadap rangsangan yang biasanya membangkitkan emosi yang menyenangkan dan dicegah agar tidak bereaksi secara emosional terhadap rangsangan yang membangkitkan emosi yang tidak menyenangkan. Lalu yang terakhir yaitu belajar dengan pengkondisian. Dengan metode ini, objek atau situasi yang mulanya gagal memancing reaksi emosional anak biasanya akan berhasil dengan cara asosiasi. Pengkondisian terjadi dengan mudah dan cepat pada awal kehidupan karena anak kecil kurang menalar dan mengenal betapa tidak rasionalnya reaksi mereka. Sekian dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada poin terakhir, yaitu apa saja strategi yang dapat diikuti orang tua dalam hal pengasuhan anak yang akan dijelaskan oleh Nafsa dan Afifah. Kepada keduanya, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja strategi yang dapat diikuti orang tua dalam hal mengasuh anak. Yang pertama, ketahuilah bahwa kualitas pengasuh orang tua adalah faktor kunci dalam perkembangan anak. Kenali pribadi si anak dengan pendekatan yang lebih kuat. Yang kedua, buat keputusan yang akan meningkatkan kemungkinan orang tua menjadi orang tua yang baik, amati setiap peningkatan perubahan yang dialami si anak. Kemudian yang ketiga, pantau perkembangan anak. Orang tua harus mengamati sendiri apakah anak-anak mereka tampaknya mengalami masalah perilaku. Yang terakhir, luangkan waktu untuk menemukan penitipan anak terbaik. Kemudian, menurut Sandrock, anak-anak dari orang tua yang otoriter seringkali tidak bahagia, takut, dan cemas ketika membandingkan dirinya dengan orang lain, tidak memiliki inisiatif, dan memiliki keterampilan komunikasi yang buruk. Keluarga merupakan faktor penentu sangat mempengaruhi kualitas perkembangan anak untuk menaati peraturan atau disiplin, mau bekerja sama dengan orang lain, bersikap toleran, menghargai pendapat orang lain, mau bertanggung jawab. Keluarga menjadi model pertama yang dilihat anak dan akan ditiru oleh anak. Perlakuan orang tua terhadap anak akan mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mulia Afifah. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini izin melanjutkan. Usia lahir sampai dengan memasuki pendidikan dasar merupakan masa keemasan sekaligus masa krisis dalam tahap kehidupan manusia yang akan menentukan perkembangan selanjutnya. Masa ini merupakan masa yang tepat untuk meletakkan dasar pengembangan kemampuan fisik, bahasa, sosial emosional, konsep diri, seni moral, dan nilai agama. Sehingga upaya pengembangan harus dimulai agar pertumbuhan dan perkembangan anak tercapai secara optimal. Pada masa ini juga anak sangat mudah menerima apapun yang dilihat dan didengar di sekitarnya, kemudian anak meniru baik, meniru yang positif maupun yang negatif, termasuk kekerasan dan kata-kata kotor. Jika hal ini dibiarkan, maka dapat muncul perilaku yang menyimpang. Masa usia dini merupakan masa yang sangat menentukan baik perkembangan dan pertumbuhan anak selanjutnya, karena merupakan masa peka dan masa emas dalam kehidupan anak. Secara ilmiah, perkembangan anak berbeda-beda, baik inteligensi, bakat, minat, kreativitas, kematangan emosi, kepribadian, kemandirian, jasmani, dan sosialnya. Oleh sebab itu, anak perlu dirangsang sejak dini agar dapat ditemukan potensi-potensi yang unggul dalam dirinya. Dampak yang ditimbulkan dari pola asuh orang tua yang salah akan membentuk kepribadian anak yang salah pula. Begitu pula sebaliknya, apabila pola asuh orang tua benar, maka pembentukan kepribadian anak pun akan benar. Sekian dari saya kembalikan moderator. Maupun penjelasan mengenai perkembangan sosial emosi anak yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.